sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya. Nanti saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas ibu ya. Seperti yang kita ketahui, supervisi akademik itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Nah, kira-kira ibu mau melakukan supervisi di kelas berapa? Untuk rencananya saya akan melaksanakannya di kelas 8H. Di kelas 8H. Kira-kira kapan itu, Bu? Pada tanggal 23 Februari 2024, Bu. 23 Februari itu Iya. hari apa ya? Hari Kamis, Ibu bisa tidak? Insya Allah bisa sih untuk hari Kamis ya. Ya. Kalau begitu kita sepakati saja ya, Bu ya. Kegiatan supervisinya hari Kamis tanggal 23 Februari 2024. Baik. Nah, Bu, tujuan yang ingin dicapai Ibu ketika nanti kita melakukan supervisi itu apa? Kalau boleh tahu. Untuk tujuannya saya itu ingin secara aktif gitu ya, mengajarkan siswa itu untuk aktif berdiskusi gitu, pada saat diskusi dan mampu menjelaskan kepada teman-temannya gitu, mampu mempresentasikan hasilnya dengan baik dan berani untuk berbicara di depan teman-teman seperti itu. Jadi ingin anak-anak aktif dalam berdiskusi. Oke. Nah, ya Bu, nanti ketika sedang supervisi itu apa nih yang ingin saya amati? Ya, pada saat bagian keaktifan berdiskusi, Bu. Jadi ketika siswa akan berani menanggapi, berani bertanya tentang di poin tersebut yang ingin saya nilai gitu. Oh ya, oke siap. Nah ya, kadang Bu ketika kita sedang melakukan kegiatan pembelajaran terutama berdiskusi itu ya Bu, kadang ada masalah ya apa itu ada ibu mengalami nggak masalah? Sebenarnya masalah pasti ada Bu, pasti masalah itu kayak anak-anak itu lebih ke malu, lebih malu untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri dan takut untuk salah. Makanya strategi saya itu nanti pada saat pembelajaran saya akan menerapkan strategi salah bukan masalah gitu. Nah, anak-anak itu harus berani berpendapat di depan teman-temannya, berani menanggapi maupun bertanya. Jadi intinya Ibu sudah menyiapkan strateginya ya. Strateginya itu apa tadi Bu namanya? Salah bukan masalah. Oke, salah bukan masalah ya. Baik. Nah, harapannya Bu ketika kita selesai melakukan praobservasi ini apa Bu? Harapan saya ingin itu siswa lebih aktif untuk mengungkapkan pendapatnya, berani berbicara di depan umum, khususnya di depan teman-temannya sendiri, dan mampu berdiskusi dengan baik dengan teman-teman kelompok. Oke, ya seperti itu ya Bu ya. Baik, saya kira kegiatan praobservasi kita hari ini cukup ya Bu ya. Semoga nanti supervisinya bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan Ibu ya. Andin Bu, terima kasih atas waktu dan bimbingannya. Sama-sama. Gimana kabarnya, sehat? Masih semangat belajarnya? Masih semangat ya, masih pagi di jam pertama, masih segar, otaknya masih fresh. Udah sarapan dulu? Ya, untuk hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPS ya, masih tentang IPS. Nah, untuk hari ini kita itu akan mulai materi baru. Kalian masih ingat tidak materi minggu kemarin apa yang dibahas? Sejarah kedatangan bangsa Barat. Ya, yang melatar belakangi bangsa Barat datang ke Indonesia itu apa? Mencari rempah-rempah. Terus apa lagi? Mencari sumber daya alam, betul. Apa lagi? Runtuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan bisa mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai proses perjalanan bangsa Barat datang ke Indonesia. Sekarang Ibu absen dulu ya. Angga.
Gina, ayo. Bisa? Ya. Semangat Iqbal. Semangat Rizky. Semangat Zara. Naila. Sakit. Naila. Nika. Sakit. Bisa? Tasya. Sakit. Kasih rawat tak? Ya. Kasih. Kan hari. Sakit. Sakit. Dan tak? Lila. Lika. Sandra. Sandi. Sandi Maria. Sandi. Susah. Terus lagi. Nah, itulah lagi yang materi yang minggu kemarin kalian masih ingat nggak di otak kalian materi apa? Latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama itu ada apa? Runtuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Karena wilayah kota Konstantinopel yang ditutup aksesnya ya oleh pihak Turki Utsmani, makanya bangsa Barat itu nggak bisa datang untuk mengambil rempah-rempah di wilayah tersebut. Makanya mereka kan mikir, aduh gimana caranya biar kita tuh dapat rempah-rempah. Oh, caranya kita harus datang ke wilayah Asia ya, karena dari segi geografisnya kalau wilayah Asia itu kan banyak sekali sumber daya alamnya, maka bangsa-bangsa Barat itu datang ke wilayah Asia, khususnya Indonesia. Terus latar belakang yang kedua apalagi? Untuk mencari rempah-rempah. Banyak banget kan rempah-rempah di Indonesia ya. Ada apa aja? Oke, terus bawang, bisa, apa lagi? Karet bisa, apa lagi? Kemiri, apa lagi? Jahe. Terus pala itu salah satu jenis komoditi rempah-rempah yang sangat dicari oleh bangsa Barat ya, bangsa Eropa. Makanya mereka datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah. Nantinya rempah-rempah tersebut akan dijual kembali di Eropa. Nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Latar belakang yang ketiga masih ingat gak? Motivasi 3G, goal, glory, dan gospel. Goal itu apa? Kekayaan. Mencari kekayaan, khususnya rempah. Glory, menguasai negara Indonesia ya, ingin jaya di negara orang. Terus yang ketiga, gospel, agama, khususnya agama Nasrani dan juga Katolik. Makanya mayoritas masyarakat Maluku itu beragama Nasrani ataupun Katolik. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar, tadi kan sudah ibu sebutkan ya, tujuan pembelajarannya adalah kalian itu mampu mendeskripsikan proses datangnya bangsa Barat ya, mendeskripsikan proses perjalanan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, hari ini ibu akan bagi-bagi nih, sudah duduk berkelompok kan ya? Sudah, nanti setiap kelompok ibu akan bagi-bagi tugasnya berbeda ya. Misalkan kelompok 1 itu membahas kedatangan bangsa Portugis, kelompok 2 membahas kedatangan bangsa Inggris, kelompok 3 Spanyol, 4 itu Belanda. Nah, yang terakhir itu membahas tokoh-tokoh penjelajah samudra, siapa aja nama-namanya. Paham? So, sekarang ibu akan membagi tugas per kelompoknya ya. Yang pertama kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 itu akan membahas kedatangan bangsa Portugis ya, yang pertama kali datang. Paham? Paham. Kalian mencari penjelasannya bagaimana untuk nanti akan dipresentasikan di akhir ya. Kelompok 2 kebagian tugasnya adalah membahas kedatangan bangsa Inggris ya. Kelompok 3 membahas kedatangan bangsa Spanyol ya. Nah, yang keempat itu akan membahas kedatangan bangsa Belanda yang paling lama datang di Indonesia. Dan yang terakhir kelompok 2 itu membahas siapa saja tokoh-tokoh penjelajah samudra ya. Paham? Paham. Nah, untuk pencarian deskripsinya itu kalian dapat lihat di buku Google di IPS ya, buku IPS, ataupun misalkan kalian mau tambahkan dari Google boleh, silakan kalau ada HP ya.
Jenisnya masing-masing ya. Silakan. Sudah siap untuk presentasi hari ini? Siap. Nah, untuk presentasi kita akan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, nanti kalian akan mendeskripsikan atau mempresentasikan kepada teman-teman kalian ya. Nanti di akhir dari setiap kelompok itu harus ada yang bertanya. Pokoknya jangan takut salah. Semuanya berhak untuk mengeluarkan pendapat, boleh menambahkan ataupun boleh bertanya. Ya, paham? Silakan kelompok 1 mulai untuk presentasi di depan. Suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Anggotanya ada Irsan, Fahril, Zikri, Dina, dan Adin. Silakan dimulai dari siapa? Yang agak maju aja kalau kata. Ya. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abdul dan Francisco Serrano. Bangsa Portugis pertama kali menginjakkan kaki di kawasan Maluku pada 1512. Di masa Sultan Bayangkara dari Kesultanan Ternate Ahmad dan Portugis itu tiba di perairan Banda dengan Kapten Antonio de Abdul. Sultan mengutus adiknya dan beberapa pejabat kesultanan untuk melakukan pembicaraan dan akhirnya mengajak Francisco Serrano. Salah seorang ekspedisi Portugis seperti dikutip dari penelitian sangat dalam jurnal Kaplan Lembar. Ini hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Dari kelompok mana dulu? Kelompok 2 dulu ya. Silahkan. Jangan takut salah ya. Semuanya berhak untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat. Apa tujuan kedatangan bangsa Portugis di Maluku? Oke, jawabannya bangsa Portugis bertujuan ingin menguasai perdagangan timur barat dan menguasai bandar dan daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan. Apakah ada yang ingin menambahkan mungkin?
Silakan, boleh. Tahun berapa Portugis datang ke Indonesia? Oh, bertanya. Ya. Jawabannya yaitu diawali Portugis mencapai Malaka tahun 1511. Pada tahun 1512, bangsa Portugis sampai Maluku. Ada yang ingin menambahkan jawabannya? Boleh? Atau ada yang ingin bertanya lagi ke kelompok Portugis? Sudah dicukupkan? Ya, jadi bangsa Portugis itu bangsa yang pertama kali datang ke wilayah Indonesia. Khususnya datang pertama kali adalah ke Pulau Maluku. Tujuannya untuk apa? Mengambil rempah-rempah. Yang khususnya apa? Cengkeh. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Atau menambahkan? Sudah cukup? Silahkan kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Selesai semua ya, semua kelompok sudah mempresentasikan
mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah bagus, tadi ada beberapa orang yang sudah bertanya, ada yang berani menambahkan jawaban, itu sudah bagus. Nah, kedepannya Ibu harap kalian mampu untuk bertanya lah, menambahkan pendapat atau mengeluarkan pendapat ya. Jangan takut salah, intinya kayak gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi di pertemuan di hari berikutnya ya, di hari Selasa ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana Bu perasaannya setelah kita melaksanakan observasi? Alhamdulillah untuk perasaannya lega dulu gitu, bahagia dan puas karena berjalan dengan lancar. Baik. Apakah pembelajaran yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan rencana Bu? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana Bu. Sudah berjalan dengan lancar atau belum Bu? Alhamdulillah lancar, sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan rencana Bu. Bisa tidak Ibu sedikit menceritakan hal-hal yang Ibu merasa puas dan hal-hal yang menurut Ibu kurang puas dalam observasi kemarin? Untuk hal yang membuat saya merasa puas itu ketika anak-anak sudah mampu untuk menunjukkan progres yang baik gitu. Sudah mampu menunjukkan keberaniannya untuk berpendapat di depan teman-temannya, berdiskusi dengan kelompok, dan mampu menanggapi pada saat teman-temannya mempresentasikan hasil belajarnya seperti itu. Nah, untuk hal yang kurang puasnya bagi saya, ternyata masih ada beberapa anak yang belum bisa berpartisipasi aktif di kelas, belum bisa memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya gitu, masih malu-malu seperti itu. Menurut Ibu, menurut pengamatan Ibu, apakah anak-anak itu sudah mencapai kompetensinya atau belum Bu? Ya, untuk ketercapaian sebagian sudah tercapai Bu. Nah, untuk sebagiannya juga belum karena saya juga masih memahami perbedaan dari gaya belajar mereka sendiri, kan berbeda-beda ya tiap anak. Jadi menurut Ibu kira-kira apa ya kesulitan anak yang belum bisa mengikuti itu? Ya. Untuk yang saya lihat pada saat pembelajaran itu siswa masih butuh sumber lain Bu untuk untuk lebih menguatkan pemahaman mereka ketika saya menjelaskan materi di kelas. Kurangnya sumber saja Bu. Betul. Kalau kesulitan Ibu sendiri ada tidak Bu? Untuk kesulitan saya sendiri, saya kesulitan dalam membuat RPP Bu ketika kebutuhan anak itu kan berbeda-beda. Dari segi gaya belajar juga berbeda. Itu saja sih kesulitannya. Kira-kira Ibu sudah punya gambaran solusi atau alternatif pemecahan masalah dari apa yang menjadi kesulitan Ibu tidak? Maksudnya area pengembangan yang mana yang ingin Ibu tingkatkan itu ya? Untuk pengembangannya sendiri, selain saya akan berdiskusi dengan senior, saya juga akan membaca berbagai literatur sumber ya Bu. Gitu, terus saya juga akan mengikuti berbagai webinar ataupun seminar yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun penyusunan RPP diferensiasi gitu. Dan juga saya akan mengikuti pelatihan mandiri Bu di PMN gitu. Lalu mencoba untuk membuat sendiri RPP-nya gitu, dan akan mengaplikasikan di kelas. Kira-kira kapan Bu rencana itu bisa direalisasikan? Secepatnya Bu, insya Allah. Adakah dukungan yang Ibu perlukan untuk merealisasikan tindak lanjut tersebut? Apa yang Ibu butuhkan supaya tindak lanjut tersebut bisa terrealisasi gitu? Ya, yang saya butuhkan pasti support dari teman-teman ataupun rekan sejawat, termasuk dari Ibu sendiri gitu. Saya juga butuh bimbingan. Kalaupun nanti butuh bantuan, saya akan menghubungi Ibu. Oh, seperti itu ya, insya Allah. Saya akan siap gitu ya Bu kalau misalnya Ibu menghubungi saya gitu.
Bisa Ibu ceritakan hal yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan observasi itu kemarin ya? Iya, jadi setelah saya melakukan observasi kemarin di kelas, saya juga mengetahui bahwa sebagian anak sudah mampu gitu ya untuk mengekspresikan pendapatnya sendiri, mengungkapkan pendapat, dan mampu menanggapi gitu ya pada saat berdiskusi kelompok gitu Bu. Dan saya juga mendapat mengetahui kekurangan dan kelebihan saya sebagai pendidik dalam melayani mereka di kelas. Gitu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan di pertemuan selanjutnya di kelas? Ya, untuk pertemuan selanjutnya saya akan lebih mengembangkan Bu, terutama pada saat pembuatan RPP juga akan lebih dikembangkan lagi, akan membuat RPP yang berdiferensiasi dan akan mengaplikasikannya pada saat nanti di kelas. Itu saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan untuk tindak lanjut itu bisa berjalan sesuai rencana, lancar, tidak ada hambatan ya Bu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.